Lengkap? Lengkap, Bu. Bentar ya. Silakan duduk. Sidang Perkara Perdata nomor 123 PDTG tahun 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada para pihak, saudara penggugat, apakah saudara hadir sendiri atau selaku kuasa hukum? Terima kasih Yang Mulia. Izin kami dari kuasa hukum penggugat CV Sumber Plumbing. Hadir saya Jemi Ronald Vito. Pihak tergugat. Terima kasih Yang Mulia. Di sini kami hadir. Saya Dr. Marsibuan dan rekan saya Betek selaku kuasa hukum penggugat. Kepada para pihak, silakan maju ke depan untuk menunjukkan surat kuasa dan sekaligus izin praktek. Perlihatkan ini ke izin mau lihat juga yang mulia. Ah, ya, silakan. Ya, silakan. Sidang kita lanjutkan, dan sebelumnya perlu diinformasikan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 di dalam pasal 4 disebutkan bahwa seluruh perkara perdata yang diajukan ke pengadilan terlebih dahulu memasuki proses mediasi. Perlu juga dijelaskan mengenai pengertian mediasi, bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa mulai dari perundingan dengan dibantu oleh mediator. Mediator terdiri dari mediator hakim dan mediator non-hakim. Proses mediasi yang menggunakan jasa hakim mediator tidak dikenakan biaya, sedangkan biaya bagi mediator non-hakim disepakati oleh para pihak. Dan ruangan mediasi di pengadilan negeri ini dapat dipergunakan baik oleh hakim mediator maupun mediator non-hakim dalam melaksanakan proses mediasi. Selanjutnya, para pihak dapat memilih mediator yang terdiri dari hakim bukan memeriksa perkara, atau hakim yang memeriksa perkara ini, atau advokat, atau akademisi hukum, atau profesi lain yang namanya telah terdaftar di register mediator pada pengadilan negeri. Selanjutnya, perlu diinformasikan bahwa pemilihan mediator harus dilakukan paling lambat 2 hari kerja, dan apabila para pihak yang tidak sepakat, maka majelis hakim yang akan menunjuk siapa yang akan menjadi mediator. Kemudian, lamanya proses mediasi adalah 30 hari kerja sejak penunjukan mediator. Akan tetapi, apabila dalam 2 kali pertemuan para pihak atau kuasanya tidak hadir secara berturut-turut setelah dipanggil secara patut, maka mediator dapat menyatakan mediasi gagal. Namun, jika pada perkembangannya dalam proses mediasi setelah dalam jangka waktu 30 hari kerja ada kemungkinan untuk mencapai kesepakatan, maka proses mediasi dapat diperpanjang selama 14 hari. Selanjutnya, apabila mediasi berhasil, maka dalam kesepakatan perdamaian harus dicantumkan salah satu klausul berikut, yaitu apakah gugatan dapat dicabut
ataukah kesepakatan perdamaian akan dikukuhkan dalam proses putusan majelis hakim yang akan tertuang dalam akta perdamaian. Baiklah, apakah para pihak sudah sepakat siapa mediator yang akan saudara pilih? Saudara penggugat, apakah sudah memilih siapa mediator yang akan dipilih? Ya, terima kasih Yang Mulia. Kami dari kuasa hukum penggugat belum memiliki kandidat mediator. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menentukan atau menunjuk mediator. Terima kasih. Pihak tergugat, apabila para pihak menyerahkan kepada majelis, maka pada kesempatan kali ini majelis akan berembuk untuk menentukan siapa mediator yang akan memimpin mediasi pada perkara perdata kali ini. Baiklah, setelah majelis berembuk dan kami dari majelis sepakat untuk menentukan saudara Windy Ardiansa SH.MH Cemet sebagai mediator non-hakim. Apakah saudara penggugat ada yang ingin ditanyakan? Kami hanya menyampaikan untuk dalam proses mediasi dihadirkan para prinsipal untuk memudahkan dalam mediasi. Terima kasih. Saudara tergugat. Baiklah, perlu di sini majelis menyampaikan bahwa di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 di dalam pasal 7 untuk proses mediasi diharapkan prinsipal hadir dan kuasa hukumnya diharapkan juga dapat ikut mendorong dan membantu agar para pihak dapat mengikuti proses mediasi. Selanjutnya untuk para penggugat dan tergugat agar menggunakan forum ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai kesepakatan atau bahkan untuk mencapai hal-hal yang akan ditentukan di dalam mediasi kali ini diharapkan digunakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, setelah persidangan ditutup, saudara-saudara sekalian dipersilakan untuk menghadap hakim mediator dan akan diantar oleh panitera pengganti. Dengan demikian, sidang perkara perdata nomor 123 PDTG tahun 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Timur ditunda dan ditetapkan kembali setelah ada laporan dari mediator. Terima kasih. Diisi dulu daftar hadirnya ya. Oke, siap Bu. Sambil ditunggu mediator. Baik. Resmi. Selamat Pagi, Bapak mediator. Perkara 123 ya, Pak? Betul, Pak. Baik Bapak sekalian, apakah proses mediasi pada hari ini bisa kita mulai? Bisa, Pak. Baik Bapak sekalian, sebelum kita melalui sesi mediasi pada hari ini, perkenalkan saya atas nama Windy Ardiansa selaku mediator pada kesempatan hari ini. Selanjutnya,
saya akan mempersilakan kepada Bapak sekalian untuk memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari Direktur Penggugat CV Plumbing dan dilanjuti oleh kuasa hukumnya. Terima kasih Bapak Mediator. Perkenalkan, nama saya Jimmy Nurfito, selaku kuasa hukum dari PT CV Sumber Plumbing, dan berikut Direktur CV Plumbing, silakan. Baik, perkenalkan, saya sendiri sebagai Direktur CV Plumbing, Yusril Arfa. Baik, kepada kuasa hukum Pak Jemi dan Direktur Pak Yusril, selanjutnya, ya silakan. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada pihak tergugat, dimulai dari Direktur untuk memperkenalkan diri dan akan dilanjuti oleh kuasa hukumnya. Terima kasih Pak Mediator. Nama saya Anggoro Budi Santosa, selaku Direktur dari PT Mulia Konstruksi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mediator. Perkenalkan, saya di sini Johnson Hasibuan selaku kuasa hukum dari tergugat. Izin Pak Mediator, saya Patrick Devanir Tanituga SMH selaku kuasa hukum dari tergugat. Baik. Terima kasih kepada Bapak sekalian yang sudah memperkenalkan diri pada kesempatan hari ini. Selanjutnya perlu saya jelaskan terkait dengan pengertian mediasi. Baik, perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 itu disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan seperti pada sidang pertama, Bapak sekalian sudah memilih saya dan sepakat untuk menunjuk saya sebagai mediator. Selanjutnya, adapun pengertian mediasi dan kerahasiaannya ialah mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk mencari titik temu penyelesaian masalah dengan bantuan mediator, di mana hasil yang diharapkan dari proses mediasi ini adalah win-win solution. Baik Bapak sekalian, selanjutnya kita akan masuk di tahap mediasi. Pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya dan akan bergantian. Selanjutnya, setelah itu saya akan coba untuk mencari kesepahaman awal. Ketiga, selanjutnya saya akan coba untuk mendefinisikan permasalahannya dan menentukan agenda pembicaraan. Dan keempat yaitu terkait dengan kita akan masuk dalam tahap negosiasi. Kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun akta perdamaian. Keenam, selama proses mediasi berlangsung, ada kemungkinan saya akan meminta waktu pertemuan terpisah, dapat disebut kaukus. Terakhir, selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan, juga saya netral dan tidak memihak pada siapapun. Baik, langsung saja kepada pihak penggugat CV Plumbing untuk memberikan permasalahan dan menguraikan permasalahannya. Silakan. Terima kasih Bapak Mediator. Jadi kami menjelaskan secara singkat saja. Pertama bahwa antara kami sebagai penggugat CV Plumbing dengan PT Mulia Konstruksi sebagai tergugat itu terikat dalam perjanjian pekerjaan pengadaan pemasangan pipa air bersih pada proyek pembangunan gedung serbaguna Kalianteng. Itu berdasarkan surat perjanjian yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 2023, dan kemudian nilai pekerjaan tersebut sebesar 13.653 juta. Itu dilakukan dalam waktu 14 bulan. Dan saat ini proyek tersebut sudah selesai dilaksanakan dan sudah diserah terimakan bulan Oktober minggu depan. Nah, kemudian jadi masalah di sini adalah bahwa pekerjaan itu kami
selesaikan dan kami serahkan kepada pihak PT Mulia. Namun sampai saat ini berbagai upaya dilakukan untuk meminta hak kami sampai hari ini nilai pekerjaan yang belum dibayarkan sesuai dengan tagihan invoice yang sudah kami kirimkan itu sejumlah 1,3 miliar lebih ya, ini disampaikan oleh Bapak Direktur. Kemudian atas tagihan-tagihan itu sampai hari ini kami juga bersurat sebagai kuasa hukum, namun belum mendapat tanggapan, sehingga kemudian kami melakukan upaya gugatan untuk meminta hak kami. Itu. Mungkin ditambahkan oleh Bapak Direktur. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya selaku direktur, awalnya kami menjalani hubungan baik dengan PT Mulia. Namun ada beberapa hal yang mungkin pada akhirnya membuat kerjasama kami ini tidak lagi berjalan dengan baik. Nah, hal ini tidak terlepas pisahkan dari adanya beberapa kewajiban yang tidak dipenuhi oleh PT Mulia ini, yaitu sejumlah pembayaran yang sejumlah 1.365.150.004 rupiah. Baik Pak. Oh baik, maksud Bapak bahwa penggugat CV Plumbing dan PT Mulia Konstruksi pada awalnya bekerja sama dengan baik. Ya. Dan telah melaksanakan seluruh pekerjaan 100%, namun pihak tergugat belum menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Ya. Apakah seperti itu? Ya, benar. Baik. Sekarang bagaimana tanggapan tergugat? Terima kasih Pak Mediator. Sini kami menanggapi terkait apa yang sudah dipaparkan oleh prinsipal kuasa hukumnya. Memang benar kontrak kerja antara kami ini memang benar. Tetapi dalam pelaksanaannya si CV Mulia ini atau penggugat ini menyelesaikan pekerjaan itu tidak sebagaimana waktu yang disepakati. Artinya ada keterlambatan. Nah, dari keterlambatan itu kalau bicara kontrak kerja, harusnya kami berhak memberikan denda kepada mereka itu 500.000 per hari. Itu satu. Yang kedua, dalam proses pengerjaan itu ada beberapa item konstruksi itu yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, karena tidak sesuai itu, makanya kami perbaiki lagi. Kami perbaiki memakai data pribadi kami. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh kuasa hukum penggugat terkait tidak ada respon, kami selalu respon. Ketika ditelepon, bahkan direktur kami itu kapanpun dihubungi selalu diangkat teleponnya. Nah, kami bahkan menawarkan, ayo kapan kita mau ketemu, biar kita selesaikan. Tetapi tidak ada jawaban dari pihak penggugat. Sampai pada akhirnya gugatan masuk. Poinnya intinya begini, Pak Mediator. Kami di sini berikan baik. Kami berikan baik, ingin membayarkan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diminta sama penggugat ini. Karena menurut kami ini terlalu besar. Baik. Karena kami sudah mengeluarkan dana pribadi juga untuk merevisi pekerjaannya yang sudah dilakukan oleh mereka. Nah, mungkin ada tambahan dari Pak Direktur. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Ini, pada prinsipnya kami percaya dengan vendor atau supplier kami untuk menyelesaikan proyek kami, yaitu pengadaan dan pemasangan pipa, karena kami sudah mendapatkan proyek konstruksi yang sangat luar biasa. Tetapi pada faktanya klien kami tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Pertama dari sisi waktu, yang kedua dari kualitas pekerjaan. Tentunya paham, jika kualitas pekerjaan yang baik, kami juga mendapat catatan yang buruk dari klien kami. Maka kemudian kami dengan hari ini kami juga masih belum menuntaskan bayaran karena dari sisi pekerjaan juga belum sesuai dengan apa yang disepakati dalam kontrak perjanjian. Begitu Pak. Baik, mungkin ada tambahan dari kuasa hukumnya?
apa yang dikatakan oleh dalam direktur utama CV Mulia Konstruksi itu benar adanya, dan kami berharap penggugat bisa mengerti. Itu saja. Baik. Bahwa pihak tergugat tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dan pihak tergugat berhak ya mengenangkan denda sejumlah 500.000 per hari. Apakah seperti itu? Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya bagaimana pihak penggugat? Penggugat itu kan sedikit menanggapi. Tadi disampaikan bahwa ternyata pekerjaan yang kami lakukan itu standar. Saya kira perlu kami catatkan bahwa pekerjaan kami itu sebenarnya sudah terpasang dengan baik, dan ketika melakukan permasalahan dan juga pengawasan pun dari pihak yang tergugat, sehingga saya kira apa yang disampaikan itu tidak benar. Bahwa memang bahwa ada catatan, saya kira itu karena memang dalam musim hujan ini banyak banjir gitu ya, sehingga menyebabkan banyak air tergenang, sehingga menyebabkan banyak sedikit kebocoran material di sana lah, yang menyebabkan pekerjaan kami. Dan jadi saya kira itu menjadi catatan kami aja bahwa kami kurang sepakat dengan kami banyak yang tidak bersama. Baik, Tapi ya silakan. Ya, kalau terkait pekerjaan yang tidak sesuai sebagaimana yang tadi, kami sudah siapkan bukti berupa foto-foto maupun dokumentasi video. Yang juga ada pendapat ahli menyatakan bahwa apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dikerjakan oleh penggugat itu tidak layak, sehingga kami juga mengalami kerugian di sini. Tapi selain itu, Pak Mediator, kami tetap ingin memberikan hak mereka, tapi sesuai dengan porsinya, proporsional. Baik. Nah, intinya kami ingin membayar, tapi mungkin tidak senilai dari satu yang itu. Nah, mungkin berapa nilainya nanti kami akan umumkan lagi. Nah, kalau terkait dengan hak retensi yang 153 juta itu, oke, kami bersedia membayar. Tapi kalau terkait nilai pokok yang 1 miliar lebih itu, tentu kami akan berhitung dulu. Kami akan hitung dulu beserta tim manajemen berapa itu ya. Mungkin itu tambahan tadi kami. Baik. Ada tambahan? Tambah dikit. Mungkin dari fakta di lapangan, dampak besar sampai dengan bulan Juni itu baru selesai 75%. Padahal batas waktu adalah bulan Oktober, karena tinggal berapa bulan? 3 bulan ya, 3 bulan. Apakah Bapak bisa proyeksikan dalam waktu 3 bulan bisa menyelesaikan 25%? Tentunya itu pekerjaan yang susah. Tapi kami kembali upaya untuk mengikuti apa yang dilakukan. Kami sudah membayar sesuai dengan apa yang dikalkulasikan dari para insinyur di lapangan. Kita sudah bayar 12 miliar. Baik. Jadi tinggal 1, sekian. Menurut kami sudah sudah dulu. Ya. Kami sudah lakukan karena jika memang kemudian sepakat ini. Baik. Berarti yang dimaksud oleh pihak tergugat yang berhasil diselesaikan oleh pihak penggugat itu hanya mencapai 58% atau hanya 10 miliar sekian. 75% di bulan Juni. Sedangkan sampai bulan Oktober selesai tapi banyak catatan. Baik. Bagaimana pihak tergugat? Kami peradilan melihat apa yang disampaikan gugat ya. Karena memang benar di bulan Juni itu pekerjaan memang pada saat itu memang baru mencapai 70%. Tapi pada saat bulan Juni dan sebelum itu kami berhasil mencapai 100% ya. Berkaitan dengan ada sedikit keterlambatan, kami menyampaikan tadi bahwa ada musim hujan ya pada saat itu, sehingga ada keterlambatan dan itu disampaikan, sehingga persoalan ini sebenarnya bagi kami, ya kami bertanggung jawab gitu. Nah, sehingga kami melaksanakan sesuai dengan tepat waktu. Terkait dengan ada beberapa hal yang saya kira tadi sudah disampaikan bahwa memang berdasarkan pertemuan juga mereka ada ketentuan sendiri yang mereka bawa ada hal-hal yang saya kira itu di luar kemampuan kami yang bahwa kalaupun ada kegiatan yang mereka lakukan misalnya di lapangan terkait dengan pekerjaan yang di luar, ya saya kira itu di luar
menurut kami, sehingga kalaupun kita membicarakan bahwa berapa nilai yang sudah dikeluarkan, saya kira ya kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak tergugat. Jadi kami izin menyampaikan untuk kalau bisa ya menyampaikan proposal atau apa yang tawaran bagi kami sehingga kami dapat memberikan diskusi atau tawaran para kandidat. Bagaimana? Ya, baik, izin Pak Mediator, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kami minta waktu untuk mengkalkulasikan berapa biaya yang sudah kami keluarkan untuk perbaikan pekerjaan yang penggugat lakukan. Nah, di situ kami akan berhitung dulu kira-kira berapa angka yang pantas. Nanti akan kami tuangkan di dalam proposal. Nah, di situ nanti nominalnya berapa. Yang jelas poinnya adalah kalau di harga 1 miliar kami keberatan, pasti kami tidak akan bayar segitu. Tapi kalau terkait dengan hak retensi, nah ini direktur yang ada di sini bisa mengambil keputusan, itu kita keluarkan. Jadi nanti ini kan sudah ada semacam titik terang Pak Mediator. Apalagi ini kita baca di gugatannya penggugat, mereka juga mengakui bahwa saya selama ini kami sudah membayar, bahkan sudah lebih dari 80% itu. Nah, kalau diperkenankan di pertemuan berikutnya kami akan bawa itu proposal. Kami akan bawa proposal beserta bukti-bukti dokumentasi pekerjaan yang kami revisi. Baik. Terima kasih. Oke. Baik, oleh karena proses mediasi pada hari ini sudah ada titik terang, maka saya harap kepada pihak tergugat agar mempersiapkan proposal untuk Siap, Pak Mediator. pertemuan ke depannya. Siap. Dan mediasi pada hari ini saya tutup dan kita akan bertemu kembali hari Jumat 10 Januari 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara nomor 123 mediasi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Isi daftar hadir dulu. Ditunggu ya. Baik, Bu. Jangan lama-lama, Bu. Saya masih ada sidang lagi. Siapa? Selamat pagi Bapak semuanya. Pagi, Pak. Baik Bapak, ini adalah pertemuan kita yang kedua kali, yaitu melaksanakan proses mediasi. Apakah Bapak sekalian sudah siap untuk mengikuti proses mediasi kedua? Siap. Baik. Saya buka proses mediasi ini langsung saja kepada pihak tergugat. Apakah sudah disiapkan apa yang kita bahas pada minggu yang lalu? Terima kasih Pak Mediator. Hari ini kami sudah membawa berupa proposal terkait rencana pembayaran dan nominal, berapa nominal yang kiranya kami sanggupi untuk dibayarkan kepada pengguna. Nah, di sini juga ada hadir prinsipal kami. Nah, di sini saya jelaskan sedikit sebelum saya serahkan kepada mediator dan kepada penggugat bahwa dari hasil diskusi kami juga dengan pihak manajemen perusahaan, di sini kami lampirkan bahwa kami bersedia membayar itu sebesar 500 juta. 500 juta di luar retensi. Nah, 500 juta ini apabila disepakati, kami akan bayarkan langsung karena duitnya juga sudah ready. Kalau misalnya berkenan disepakati, begitu ditandatangani berita acara ini, langsung kami akan serahkan sebagai bukti tingkat bayar. Nah, sisanya kapan? Sisanya itu selama-lamanya 30 hari sejak pembayaran tersebut. Demikian. Mungkin ada tambahan. Menambahkan
kami sampaikan bahwa ketika menghitung angka itu, kami bukan sekedar berimajinasi, tapi kami menggunakan engineer terbaik kami untuk menghitung itu. Satu. Yang kedua, kami juga keberatan jika harus membayar 1,3 miliar. Kami hanya bisa 500 juta. Kenapa? Karena kami sampaikan kembali bahwa proyek itu adalah proyek besar kami di kawasan SCBD. Kami mendapatkan komplain dari customer kami ketika banyak kerusakan atas proyek bangunan tersebut. Jadi kami sampaikan bahwa kami sanggup menyelesaikan di angka 500 juta. Dan itu juga jika sudah sepakati, maka kami siapkan secara tunai. Mungkin ada tambahan? Cukup, oke. Jadi bagaimana nih penggugat bahwa tergugat ada tawaran ini? Itu sejumlah 500 juta. Saya langsung berikan aja kesempatan kepada Bapak untuk menanggapi terkait dengan tergugat. Ya, terima kasih Bapak Mediator dan juga pihak tergugat. Sesuai dengan proposal ya disampaikan dan tadi dijelaskan oleh pihak kami sampaikan bahwa terkait dengan tawaran tersebut kami sangat berterima kasih ya bahwa bagaimanapun ada tawaran ya yang diberikan kepada kami, tetapi perlu kami sampaikan kepada mediator bahwa sesuai dengan perhitungan yang kami lakukan dengan internal itu memang ada perhitungan menggunakan apa perbaikan-perbaikan itu yang dilakukan oleh pihak tergugat itu menurut perhitungan kami sudah diskusi kemarin dengan direktur dan tim itu berjumlah sekitar 450 juta. Baik. Jadi menurut perhitungan yang kami lakukan sehingga dari total 1,3 tadi itu dikurangi 450 itu sehingga menjadi 800 kurang lebih 850 juta. Ini yang nilai ini memang kami pernah diskusikan itu dengan pihak tergugat itu Bapak Direktur juga kami pernah sampaikan itu bahwa kami mengakui bahwa ada nilai perhitungan itu yang kami lakukan. Tapi kemudian kami sampaikan kepada pihak tergugat pada saat itu, tapi belum ada tanggapan sehingga menurut kami angka yang kami tawarkan ini juga menjadi nilai yang kami hitung gitu. Nah, ini mungkin nanti kami hitungkan lagi dan kami melihat bahwa sesuai dengan perhitungan yang ditawarkan itu kira ya masih lumayan agak selisih lumayan jauh ya karena perhitungan kami 450 dikurangi 1,3800 tawarannya 500 maka ada selisih kurang lebih sekitar 300 ya Pak Direktur ya sehingga kami mungkin perlu diskusikan ini dengan tim terkait tawaran itu sehingga nanti kami akan memberikan jawaban apakah kami menerima ataukah seperti apa nih soal tawaran ini. Ada tambahan di Direktur? Mungkin seperti dikatakan oleh penasehat hukum saya, jadi izinkan terkait dengan hal tersebut, izinkan kami bersama tim untuk diskusikan lagi untuk berembuk untuk diskusi lagi. Baik, maksud Bapak bahwa akan berkoordinasi dulu Ya. dan terlebih dahulu dengan para pimpinan Ya. terkait dengan penawaran tergugat. Ya, baik. Bagaimana pihak tergugat? Ya, tidak masalah. Oke. Pak Mediator. Oke. Baik, saya kira proses mediasi pada hari ini kita akhiri dan kita sudah menemukan titik terang. Dan selanjutnya kita akan lanjut di minggu depan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2025 dan menunggu pihak penggugat untuk menentukan tawaran yang ditawarkan oleh pihak tergugat. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkara 123. Iya Bu. Pak Mediator sudah hadir. Diisi daftar hadirnya dulu.
Baik, selamat pagi Bapak sekalian. Baik, ini adalah pertemuan terakhir kita. Dan kita sudah melewati beberapa mediasi pada minggu lalu. Dan selanjutnya pada hari ini saya buka mediasi. Apakah para pihak siap untuk mengikuti proses mediasi? Siap. Baik, kemarin sudah disampaikan oleh tergugat ada tawaran dan penggugat akan melakukan konsultasi atau rapat bersama pimpinannya. Dan selanjutnya bagaimana untuk pihak penggugat? Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi telah kami kembali dan berdiskusi dengan tim yang ada di lapangan. Dan kami juga ingin cepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Maka kami bersepakat dan kami menyepakati bahwa menerima tawaran tersebut. Oke, baik ya, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari pihak tergugat? Ya, terima kasih. Tentunya kami sangat apresiasi terkait dengan jawaban itu dan sudah menerima tawaran ini. Karena kami juga ingin terus konsisten kerjasama dengan perusahaannya direktur ini. Nah, selama ini memang hubungan bisnis kita menyebabkan masalah. Kami juga cukup berterima kasih. Iya, baik. Gimana Pak Direktur? Oke, sama pada intinya kita sebenarnya juga percaya dengan reputasi dari vendor kami terkait dengan proyek kami, maka kami beli CV tersebut untuk menyelesaikan proyek kami. Dan kami harapannya juga ke depan kita akan semakin bisa memahami dan koordinasi untuk menyelesaikan proyek berikutnya. Terima kasih. Baik, ada tambahan dari Pak Kuasa Hukum? Saya rasa klien saya dan partner saya sudah menjelaskan hal sedemikian rupa. Untuk kedepannya lebih diharapkan untuk saling memahami. Itu saja. Baik, Bapak sekalian, oleh karena proses mediasi pada hari ini sudah kita dapatkan kesimpulan dan jawabannya, dan sengketan para dua belah pihak dan telah menyelesaikan perkara ini dengan itikat baik. Maka kepada para pihak penggugat dan tergugat agar menandatangani surat perdamaian atau akta pedading dan nanti bisa langsung menuju ke panitera. Saya sebagai mediator mengucapkan terima kasih. Baik, sebelum saya tutup proses mediator pada hari ini, saya minta tanda tangan kepada dua belah pihak. Ya, baik. Baik, oleh karena memang dua belah pihak sudah menandatangani terkait dengan kesepakatan perdamaian, maka saya harap kepada Bapak dan Ibu sekalian agar bisa bersalaman untuk mengakhiri proses mediasi. Saya tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mediator. Para pihak perkara 1, 2, 3 sudah lengkap? Lengkap. Bentar ya. Satu, dua, tiga, Pak. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 123 PDTG tahun 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
berdasarkan hasil laporan dari mediator, para pihak telah menandatangani kesepakatan. Apakah benar demikian pihak penggugat seperti yang tertuang di dalam akta perdamaian ini? Terima kasih Yang Mulia, bahwa benar kami dengan pihak tergugat telah menyepakati perdamaian dan telah menandatangani akta funding. Pihak tergugat, apakah benar seperti yang tercantum di dalam akta perdamaian ini? Terima kasih Yang Mulia. Bahwa benar telah terjadi kesepakatan dan pada sidang kali ini juga kami menghadirkan prinsipal selaku klien kami, dan benar Yang Mulia telah terjadi kesepakatan sebagaimana yang tertuang di dalam akta perdamaian tersebut. Baiklah, selanjutnya majelis akan membacakan putusan dalam perkara ini. Putusan nomor 123 PDTG tahun 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Timur demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa mengadili: 1. Menghukum para pihak untuk menaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.800.000. Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2025 oleh kami, Marwan Agil SHMH selaku Hakim Ketua, Nanda Ramadhani SHMH dan Heri Julianto SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu Popi Nurjana SHMH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan tergugat. Demikian putusan yang kami bacakan kepada para pihak supaya mematuhi isi putusan tersebut, dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikian sidang dalam perkara ini, dan dinyatakan selesai dan dinyatakan ditutup. Terima kasih.